Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan S dengan NIM 220204600028. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai materi yang telah diberikan dosen saya mengenai elektronika analog dan digital. Nah, langsung saja. Materi pertama yaitu wawasan elektronika. Nah, elektronika ini merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan seperti peralatan elektronik, komputer, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Nah, ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro. Nah, alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronik ini disebut sebagai peralatan elektronik atau electronic device. Contohnya peralatan peranti elektronik ini seperti tabung sinar, katode radio, TV, dan lain sebagainya. Nah, komponen rangkaian dan sistem elektronika ini di dalam elektronika dikenal istilah komponen. Nah, rangkaian dan sistem komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi penyusuan suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Nah, rangkaian elektronik ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua atau lebih komponen elektronik pasif atau komponen aktif yang membentuk suatu fungsi tertentu secara sederhana ataupun kompleks. Nah, komponen elektronika yang pertama yaitu komponen aktif atau memperkuat sinyal. Nah, yang pertama dioda, transistor, IC atau integrated circuit, dan terakhir saklar atau switch. Nah, komponen kedua yaitu komponen pasif atau tidak memperkuat sinyal. Nah, yang diantaranya yaitu resistor, kapasitor, induktor, dan rangkaian elektronika, rangkaian diskrit, dan rangkaian terpadu. Nah, langsung ke pertemuan kedua yaitu dasar-dasar elektronika atau materi kedua. Dasar-dasar elektronika, elektron dan proton. Nah, elektron ini sebuah istilah yang diambil dari kata elektron, atau elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom, atom nukleus, proton, dan neutron dan elektron. Nah, setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus, proton, dan neutron, dan elektron. Nah, proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Hal itu menjadi penentu setiap materi. Materinya digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, elektron dan proton dari sebuah atom. Proton merupakan inti atom atau nukleus, dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Nah, elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, materi selanjutnya yaitu muatan listrik. Nah, arus listrik ini akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik. Misalnya lampu, atau ada beban listrik atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Nah, kedua yaitu penghantar listrik. Nah, penghantar ini adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik.
Nah, bahan yang dipakai ini dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama konduktor atau penghantar, yang kedua isolator atau penyekat, dan ketiga semikonduktor atau setengah penghantar. Nah, pertama yaitu konduktor atau penghantar. Nah, contoh bahan-bahan konduktor ini yang termasuk yaitu tembaga, besi, perak, krom, nikel, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu isolator atau penyekat. Nah, bahan penyekat ini atau isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Contoh bahan isolator itu yang terbaik adalah isolator yang mampu mengisolir listrik atau panas sampai tidak terjadi kebocoran aliran. Salah satu contoh isolator terbaik adalah karet. Nah, bahan ini sangat baik mengisolasi listrik maupun panas. Dan yang ketiga yaitu semikonduktor. Nah, suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar tetapi tidak pula dapat digolongkan kepada isolator disebut bahan semikonduktor. Baik, materi keempat yaitu komponen elektronika analog. Nah, komponen elektronika ada komponen pasif dan komponen aktif. Nah, komponen pasif ini yaitu komponen kapasitor, induktor, resistor. Dan komponen aktif yang terdiri dari dioda, transistor, IC atau bisa dibilang integrated circuit. Dan yang keempat yaitu saklar switch. Nah, komponen pasif ini merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Tidak seperti komponen aktif. Komponen pasif tidak bisa bersifat menguatkan, menyerahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Nah, yang pertama yaitu ada komponen pasif. Yang pertama yaitu resistor. Nah, resistor ini atau disebut juga dengan penghambat adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm atau N. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka atau penggelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistance. Nah, komponen kedua yaitu kapasitor. Nah, kapasitor ini atau disebut juga dengan kondensator atau kondenstor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan suatu satuan kapasitansinya adalah farad. Nah, yang ketiga yaitu induktor. Nah, induktor ini disebut juga dengan coil atau kumparan, komponen elektronika pasif, dan fungsinya ini sebagai penghantar sebagai pengatur frekuensi atau filter dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Nah, induktor atau coil ini banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner atau pesawat radio. Nah, komponen aktif yaitu yang pertama dioda. Nah, dioda ini adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Karena sifatnya yang dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah atau forward bias.
dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya bisa disebut reverse bias. Nah, diode yang terbuat dari bahan semikonduktor ini sering digunakan sebagai penyarah bentuk gelombang atau wave receiver dalam pencatau daya dan elektron dan detektor daya. Ya. Dan kedua yaitu transistor. Nah, transistor ini adalah komponen elektronika yang aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyarah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Nah, transistor ini merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Dan yang komponen ketiga yaitu IC. Nah, IC ini adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan atau dari gabungan ratusan bahkan jutaan. Nah, transistor ini dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Nah, pada umumnya IC ini komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika, dan IC ini merupakan juga komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau electrostatic discharge. Nah, komponen keempat yaitu saklar switch. Nah, saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dalam rangkaian elektronika. Saklar ini sering digunakan sebagai power on dan off dalam peralatan elektronika. Nah, materi selanjutnya yaitu rangkaian penguat. Nah, penguat ini suatu piranti yang berfungsi menguatkan daya sinyal masukan. Salah satunya syarat yang dituntut pada penguat adalah bahwa sinyal keluaran harus tepat bentuknya seperti sinyal masukan. Nah, dan amplitudenya lebih tinggi. Nah, kalau bentuk sinyalnya keluaran tidak teot sama dengan sinyal masukan. Meskipun beda bentuk hanya kecil, maka dikatakan inyak keluaran cacat. Nah, pasti anda bertanya itu apa sih rangkaian penguat? Nah, rangkaian penguat ini adalah salah satu rangkaian yang digunakan untuk menguat sinyal masukan. Dan rangkaian penguat biasanya dibangun dari sebuah transistor hingga beberapa transistor. Nah, prinsip penguat paling sederhananya terdiri dari satu buah transistor. Nah, ada 3 kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat, yaitu yang pertama emitor bersama atau common emitter, dan yang kedua kolektor bersama atau common collector, dan yang ketiga basis bersama atau common base. Nah, berdasarkan konfigurasi pertahanan, rangkaian penguat menggunakan transistor dengan transistor dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian penguat common base, penguat common collector, penguat common emitter. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Nah, pertama, penguat common base atau grounded base. Nah, penguat common base ini adalah penguat yang kaki basis transistor digroundkan, lalu input dimasukkan ke emitter dan output diambil pada kaki kolektor. Nah, penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Nah, yang kedua yaitu penguat common atau emitter. Nah, penguat common emitter ini yaitu penguat yang kaki emitter transistor digroundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor, serta mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian ini emitter digroundkan atau ditahankan
input adalah basis dan output adalah kolektor. Dan yang ketiga yaitu penguat common collector. Nah, penguat common collector ini adalah penguat di mana kaki kolektor transistor digorongkan ditanahkan lalu diinput dan masukkan ke basis dan output diambil pada sebagai penguat arus. Nah, rangkaian ini hampir sama dengan common emitter tetapi outputnya diambil dari emitter. Nah, input ini dihubungkan ke basis dan output dihubungkan ke emitter. Rangkaian ini juga disebut dengan emitter follower atau pengikut emitter karena tegangan output hampir sama dengan tegangan input. Nah, kita masuk ke materi ke-6. Nah, materi ke-6 yang kita bahas yaitu rangkaian penyarah gelombang atau rectifier. Oke. Nah, rangkaian penyarah ini atau penyarah gelombang merupakan rangkaian berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Nah, AC ini menjadi arus searah atau direct current atau DC. Nah, komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyarah adalah dioda, karena dioda memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Nah, rangkaian penyarah terbagi atas pertama rangkaian penyarah setengah gelombang dan kedua rangkaian penyarah gelombang penuh. Nah, pertama rangkaian penyarah setengah gelombang merupakan rangkaian penyarah sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu dioda saja, seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Kita bisa lihat. Dan prinsip kerja dari rangkaian penyarah ini setengah gelombang, yang pertama, pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati dioda yang bernilai positif, menyebabkan dioda dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati dioda. Yang kedua, pada setengah gelombang kedua atau lembah yang bernilai negatif, yang menyebabkan dioda dalam keadaan reverse bias, sehingga arus dan setengah gelombang yang kedua tidak bisa melewati dioda. Dan yang kedua yaitu rangkaian penyarah gelombang penuh. Nah, rangkaian penyarah gelombang penuh ini dengan dioda bridge rangkaian dioda jembatan adalah rangkaian penyarah gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Dan kedua, rangkaian dioda jembatan menggunakan 4 dioda sebagai penyarahnya seperti terlihat pada gambar di atas. Nah, prinsip kerjanya dari rangkaian dioda jembatan adalah ketika arus setengah gelombang pertama terminal AC source bagian atau bernilai positif, sehingga arus akan mengalir ke beban air load akan melalui D2 atau forward bias. Dan dari air load akan dikembalikan ke AC source melalui D3. Nah, ketiga yaitu rangkaian penyarah gelombang penuh dengan center tap. Pertama, rangkaian penyarah gelombang penuh yang menggunakan center tap design digunakan pada sumber arus bolak-balik atau AC yang memiliki counter tap yaitu CT atau CT. Contohnya pada transistor CT. Yang pertama, pada rangkaian penyarah gelombang penuh atau counter tap design hanya menggunakan 2 dioda sebagai penyarah. Contohnya penyarah counter tap design diperlihatkan pada gambar berikut ini. Nah,
Nah, prinsip kerjanya ini dari rangkaian penyara counter tap design. Nah, adalah salah satu adalah pada satu saat arus setengah gelombang pertama pada source bernilai positif, maka arus akan mengalir ke beban air load melalui di forward basis. Selanjutnya yaitu transformator. Nah, transformator pertama, trafo. Nah, tenaga trafo daya terdapat pada P5A berfungsi untuk menyediakan macam-macam tegangan sekunder. Kedua, trafo input. Ini mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder dengan menggunakan inti teras atau besi. Nah, lilitan sekundernya mempunyai counter tap yang digunakan untuk penyesuaian impedansi atau pembalik fasa. Trafo output digunakan pada trafo penerima dipasang sebagai penghubung rangkaian penguat akhir dengan load speaker dan dapat pula menyesuaikan impedansi penguat dengan impedansi speaker yang digunakan. Dan selanjutnya yaitu trafo frekuensi. Ini biasa disebut trafo MV, biasanya untuk melewatkan frekuensi 455 kHz pada penerimaan radio AM, biasanya memakai inti ferrit. Nah, selanjutnya yaitu frekuensi tinggi disebut juga dengan trafo HV. Nah, trafo HV ini intinya dari serbuk besi atau ferrit, disebut spol antena atau spol osilator untuk radio penerima, biasa sebagai tenala atau osilator. Materi terakhir yaitu rangkaian komparator. Nah, rangkaian komparator ini adalah satu jenis penerapan rangkaian. Materi yang terakhir yaitu rangkaian komparator. Nah, rangkaian komparator ini adalah satu jenis penerapan rangkaian kombinasional yang mempunyai fungsi utama membandingkan dua data digital. Hasil pembagian itu adalah sama, lebih kecil atau lebih besar. Nah, komparator ini dibagi menjadi tiga, yaitu komparator untuk 2 bit data, dan yang kedua yaitu komparator untuk lebih dari 2 bit data, dan yang ketiga yaitu merancang komparator dengan komponen beku. Nah, sekian dari saya, mungkin ini pembelajaran video kita ini, mungkin hanya ini yang saya sempat sampaikan, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.